Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pertama, yaitu bab pertama dalam pelajaran ilmu tafsir, membahas tentang kejujuran dan keadilan. Silakan Ananda melihat nanti di buku pelajarannya. Ayat yang pertama kita bahas yaitu surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Oke, bunyi ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawwami ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ayat 8-nya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Itu ayat ke-9-nya. Ayat terakhir. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Itu ayat yang ke-10-nya. Oke. Kita bahas ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini dia membuka dengan harfun nida, yaitu sebuah panggilan atau seruan. Ya ini harfun nida. Siapa yang dipanggilnya? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti di sini disempitkan yang dipanggil itu tidak semua manusia, tidak semua orang Islam, tapi hanya dibatasi dengan panggilan untuk orang-orang beriman saja. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Kunu qawwamina. Qawwamin ini asal katanya yaitu aqwam. Aqwam ini adalah artinya tegak lurus. Maksudnya hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan atau menghidupkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya, wala yajrimannakum syana'anu qawwami ala alla ta'dilu. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum alla ta'dilu, suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi ketika kita memiliki rasa kebencian kepada seseorang, jangan sampai hal kebencian yang muncul dalam diri kita itu menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada orang yang dibenci tersebut. Lalu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu ini fil amar. Apa yang diperintahkan? Yaitu berlaku adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa. Huwa karena perbuatan adil itu aqrabu littaqwa, mendekatkan diri kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dia. Berarti dalam ayat ini konteksnya yaitu membicarakan tentang berlaku adil. Karena kita diperintahkan untuk berlaku adil, otomatis siapapun yang berada di depan kita, walaupun dia itu adalah orang yang tidak kita sukai, ketika kita dibicarakan tentang keadilan, maka tetap harus berlaku adil walaupun orang tersebut tidak kita sukai. Lalu apa yang dikatakan dengan adil tersebut? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau dia tidak diletakkan pada tempatnya, sama dengan dia tidak berlaku adil. Lawan dari adil ini adalah zalim, kezaliman. Itu dia ayat yang pertama, ayat ke-8. Selanjutnya ayat ke-9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun ajrun
azim. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa'adallah ini di dalam Al-Quran itu kan ada namanya wa'ad dan wa'id. Ada sebuah janji baik, ada petakut. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya dia menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa yang dijanjikan tersebut? Yaitu lahum maufiratun wa ajrun azim. Untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Ketika kita telah menegakkan keadilan, telah berusaha untuk berlaku adil, maka Allah memberi sebuah janji terhadap kita yang menegakkan keadilan tadi, yaitu maufiratun, sebuah ampunan, wa ajrun, dan pahala azim yang besar. Itu berlaku untuk orang beriman saja. Itu konteksnya yang ke ayat ke-9. Lalu ayat terakhir yang ke-10, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu apa ini maksud dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup dirinya terhadap mengimani Allah Subhanahu wa taala, atau menutup dirinya terhadap mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Itu yang dikatakan dengan orang kafir. Makanya kalau bahasa kerennya sekarang dinamakan dengan cover. Cover itu menutup, kalau di makalah ada namanya cover. Itu ada artinya adalah menutup hasil dari makalah tersebut. Dia dikatakan dengan cover. Lalu kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan orang kafir itu dia itu terbagi dua. Ada namanya kafir harbi dan kafir zimmi. Ada kafir yang dijaga harta dan dijaga jiwanya serta keturunannya karena dia masih tunduk dan patuh terhadap kekuasaan Islam. Tapi ada kafir itu yang dia tidak mau tunduk dan patuh terhadap Islam, dan itu baru boleh diperangi. Kalau dia masih tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada di sebuah negeri tersebut, tidak membangkang, maka dia dijaga harta, jiwa, dan yang ada padanya. Itu walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kazzabu, dan yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah. Dan orang-orang kafir berarti ini adalah sebuah ancaman. Kalau tadi diberi sebuah janji yang akan mendapatkan sebuah pahala serta ampunan yang besar, ayat berikut ini, ayat ke-10, Allah menerangkan sebuah ancaman. Bagi siapa? Walladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, wa kazzabu, dan orang-orang yang berdusta bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami yang kami turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika ashabul jahim, bagi mereka itu adalah ashabul jahim, adalah dijadikan sebagai penghuni neraka. Orang-orang kafir itu berarti dia itu adalah orang yang akan menghuni neraka. Mungkin cukup sekian untuk mata pelajaran kali ini atau penjelasan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.